ingin buat tato tertulis. Yohanes ke-16 ayat 12 ke 14. Karena itu, yang membuatnya mendapatkan hidayah. Nama saya Matias. Panjangnya Matias Angelino Rajasenda. Mungkin agak terlalu panjang nama saya. Jadi pemberian orang tua. Dahulunya saya dilahirkan di keluarga Katolik. Bapak saya dari Flores, NTT. Ibu saya dari Sumatera. Jadi istilahnya saya mewarisi agama itu memang sudah dari zaman nenek moyang saya, karena di Flores itu kan memang kental dengan Kristen ya. Itu jadi background saya seperti itu. Kemudian saya usia 33 tahun sudah beristri dan mempunyai 2 orang anak. Saya lahir dan besar di Jogja. Terkadang ada orang pada saat awal ketemu saya bingung, Mas Matias ini dari mana? Pertanyaan itu pasti muncul karena mungkin lihat casingnya ya. Jadi casing dari timur tapi kok medoknya medok Jawa, kemudian cara berbahasanya berbahasa Jawa. Jadi ya karena saya lahir besar di Jogja. Itulah kenapa ya saya dapat casing dan kemudian dapat budaya dari sini. Begitu Mas. Jadi awal saya mengenal Islam itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, mungkin hampir 4 tahun lah, hampir 4 tahun ke belakang. Saya ini sempat jadi seorang yang tidak mempercayai Tuhan, keberadaan Tuhan, dan apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu nyata di kehidupan kita. Karena apa? Karena dari pergumulan, kalau bahasanya yang lebih mungkin bisa diterima, bahwa pergumulan saya itu saya merasa bahwa problem yang terjadi, walaupun sebenarnya problemnya juga bukan masalah materi, bukan masalah istilahnya dunia, karena waktu itu saya dicukupkan oleh Allah, alhamdulillah, maksudnya untuk mendapatkan materi. Saya berbasic keluarga yang mapan, kemudian saya punya kendaraan yang cukup untuk saya kemanapun tanpa saya harus bisa kehujanan, istilahnya besok nggak bingung mau makan apa. Kemudian anak-anak lahir dengan sehat, keluarga bahagia. Kemudian ada kesesakan pada saat saya berpikir bahwa ada ketidaknyamanan pada saat saya berdoa. Terus kemudian problem itu muncul seperti orang kalau sesak gimana sih Mas? Jadi dunianya dapat, tetapi kenyamanan hatinya yang nggak dapat. Kemudian saya ngerasa bahwa Tuhan ini nggak ada. Jalan begitu saja, saya udah nggak pernah ke gereja, jarang berdoa, dan saya pun berdoa lebih nyaman itu di tempat-tempat, kalau mungkin yang orang lebih kenal adalah sendang itu. Jadi kan ada di situ ada mata air, kita datang ke sana, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, berkumur, kemudian kita menengadah kepada Tuhan di situ. Itu yang menjadikan saya nyaman untuk berdoa. Saya tidak pernah menyambungkan itu tentang wudhu, karena pada dasarnya kan pada saat orang ingin beribadah kan dia harus bersuci dulu. Dan kebiasaan di sendang itu saya tidak sadari. Kalau saya ke sendang terus cuci tangan, cuci kaki dan segala macam, kalau misalnya kita sekarang bilangnya wudhu, itu ada sebuah ketenangan pada saat saya meminta kepada pencipta. Itu saya nggak lakukan karena saya ngerasa bahwa saya kok nyaman harus ke sendang, padahal saya ini seharusnya ke gereja. Terus apakah Tuhan ini ada? Pada saat
pagi bangun tidur, lagi ngopi gini, saya sempat lumayan tertegun ngelihat ke awan. Kalau Tuhan ini nggak ada, awan ini nggak mungkin manusia ciptain. Pohon-pohon ini nggak mungkin manusia nyiptain. Saya sendiri, jantung saya berdetuk, itu nggak mungkin manusia yang ciptain. Jadi Tuhan ini sebenarnya ada. Saya mendapat konten dari YouTube yang dulunya saya nggak pernah buka. Dr. Zakir Naik waktu itu. Beliau menjelaskan tentang perbedaan agama, perbedaan kepercayaan secara mendetail dan bukan didaftarkan dengan opini, karena yang beliau jelaskan berdasarkan dalil, kalau bahasa kita ya. Jadi semua itu berdasarkan dengan kitab. Kenapa saya akhirnya memilih Islam? Kenapa nggak Hindu? Beliau juga seorang yang lahir di India, bisa dibilang orang Hindi lah istilahnya begitu. Kenapa nggak Hindu? Karena saya merasa bahwa waktu itu saya butuh untuk berkomunikasi langsung tanpa adanya perantara. Nyun sewu, kalau misalnya dari kepercayaan yang saya dulu kan bahwa Tuhan itu 3. Kemudian di kepercayaan-kepercayaan lain adalah ada simbolis-simbolis tertentu pengganti Tuhan. Dan itu yang nggak bisa saya terima waktu itu. Jadi ya kalau saya pengen komunikasi sama pencipta saya pengennya direct tuh. Bukan saya harus melewati barier-barier dulu gitu loh. Nah akhirnya nggak lama berselang dari saya mulai mengulik konten beliau, hampir kalau saya nggak salah bisa jadi 15-20 konten beliau saya ulik, saya tonton, saya cari bener nggak yang diomongin tentang Alkitab nih. Kalau saya nggak salah Yohanes 16 ayat 12 sampai 14 waktu itu yang menjadi titik tolak saya kenapa berislam. Dulu saya sempat berpikir, saya kan punya tato ya, kalau boleh bertato di Islam, saya akan tato di salah satu tubuh saya, mungkin di dada saya, Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 14. Karena apa? Karena itu titik balik saya, akhirnya saya mengenal Islam gitu loh. Ya mungkin bisa di-searching dulu, di-searching sendiri ya, apa isinya, karena saya juga nggak hafal. Entah qadarullah, saya lumayan agak dengan Alkitab juga nggak begitu dekat, dan untuk menghafal pun juga saya nggak begitu lancar gitu loh. Itu akhirnya saya memilih Islam. Saya datang ke Masjid Jogokarian waktu itu atas saran teman. Karena apa? Karena beliau tahu kalau di Masjid Jogokarian bisa mengeluarkan sertifikat. Jadi saya punya legal untuk mengurus ke Dukcapil. Terus saya ikutin nasihat beliau, saya pergi ke Jogokarian. Saya tanya dulu syarat-syaratnya apa. Simpel, cuma KTP, KK, foto, kemudian diinterview kenapa mau masuk Islam. Penjelasan saya diterima oleh takmir waktu itu, Pak Weli Jogokarian. Saya diterima di sana hari Rabu ba'da Isya tanggal 18 Maret waktu itu. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selesai dari sana, alhamdulillah qadarullah, waktu itu kan awal-awal Covid. Jadi saya masih bisa merasakan bagaimana pelukan saudara-saudara saya baru, saudara-saudara saya seorang muslim, yang saya ngerasa bahwa itu pelukan ikhlas, pelukan saudara yang mungkin dulu saya nggak pernah rasakan gitu. Jadi oh seperti ini menjadi seorang muslim. Dan alangkah bahagianya setelah itu saya mendapatkan konten lagi dari Zakir Naik, bahwa pada saat
seorang yang belum terbuka hatinya untuk menerima Islam dan mengucap kalimat syahadat, pada saat dia sudah terbuka imannya, kemudian Allah lunakkan hatinya dan terucap 2 kalimat syahadat dari bibirnya sebagai saksi bahwa dia menjadi seorang muslim. Di saat itulah gugur semua dosa, perbuatan salah yang pernah dia lakukan. Itu saya merasa ada keberkahan tersendiri di hidup saya, karena saya ngerasa saya ini bergelimang dosa. Saya ngerasa bahwa saya ini orang yang sangat kotor gitu loh istilahnya. Apabila dapat privilege itu kayak saya ngerasa saya menjadi seorang yang baru, dilahirkan baru di usia saya yang sudah waktu itu 31 itu. Saya ngerasa ada separuh hidup saya mungkin walau alam itu yang sudah Allah putihkan gitu lah, istilahnya kayak di kampus kan pemutihan lah ya istilahnya gitu. Dan menurut syariat, pernikahan Mas Matias itu saat ini sudah batal karena pernikahannya bukan dijalankan dengan syariat Islam. Waktu itu pernikahan di gereja, Pak. Itu kalau misalnya mau pulang diperbolehkan monggo, tapi kalau bisa jangan kumpul dulu sama istri, takutnya jatuhnya zina. Kalau istri bisa diberikan dakwah, kemudian mau berislam, akad ulang, ijab kabul di situ, insya Allah bisa kumpul sama-sama lagi. Nah, karena saya tinggal bersama bapak ibu saya, istri dan anak-anak saya juga tinggal dengan bapak ibu saya, jadi saya yang keluar dari rumah saya memutuskan itu ya karena apa yang saya pegang, syariat yang saya genggam gitu loh. Akhirnya saya puasa pulang hari keempat puasa. Ada ibu saya di rumah, ditawari makan saya, siang bolong kayak gini. Makan le, ibu udah masak. Ngapunten ibu, saya puasa. Loh kamu puasa apa? Paskah masih jauh, Natal masih jauh. Kamu puasa apa? Saya bilang saya puasa Ramadan. Oh sekarang Nabimu Muhammad ya. Dengan tidak ada istilahnya keraguan dalam diri saya bilang iya. Detik ini juga saya dan kamu adalah bukan lagi ibu dan anak. Kayak disambar petir mas, di siang bolong rasanya. Tapi saya tahu betul bahwa itu adalah resiko yang harus saya ambil. Saya tahu bagaimana background keluarga saya adalah orang yang berada dan dipandang di gereja. Walaupun bukan sebagai aktivis gereja, tapi beliau adalah orang-orang yang berjasa untuk gereja. Kemudian itu sudah officially, berarti saya sudah nggak di rumah, saya keluar sampai dengan detik ini. Terus hubungannya gimana sama istri dan anak, sama orang tua? Itu baru bisa terjalin lagi mungkin setelah setahun. Jadi bolang saya istilahnya setahun itu. Ya diusir lah, mau dibunuh lah, dikucilkan dari keluarga, dikucilkan dari pekerjaan, keluar dari pekerjaan, berpisah dengan keluarga. Kompleks sekali permasalahannya. Akhirnya saya ngerti bahwa yang saya alami ini nggak ada apa-apanya dengan teman-teman yang lain. Sampai diasahin parang, sudah mau ditebaskan, banyak cerita yang masuk seperti itu. Jadi satu sisi saya bersyukur alhamdulillah saya tidak mengalami itu. Yang kedua, saya berarti harus lebih taat daripada teman-teman saya yang akhirnya keluar dari rumah dengan sudah dihunusnya parang. Berarti saya harus lebih taat gitu loh. Itu juga sebagai pelajaran ibroh buat saya. Dan menjadi seorang muslim itu akhirnya saya mendapatkan tujuan dari saya hidup.
tujuannya bukan menjadi seorang kaya, tujuannya bukan jadi seorang yang sukses, tujuannya adalah bagaimana saya ini setiap hari yang saya pikirkan adalah rahmat Allah. Karena dengan itu saya insya Allah bisa dapat tiket buat menikmati tempat di mana Allah sudah janjikan tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan di situ, hanya ada kebahagiaan yang belum pernah manusia melihat yang seperti itu. Adalah satu hal juga yang akhirnya saya menyadari setelah saya berislam adalah Allah ini maha pengampun, pengasih dan penyayang. Kadang orang berpikir ya ntar deh saya taatnya, nanti deh saya tobatnya. Allah ini kan Ghafur, maha pengampun. Tapi yang sering terlupakan adalah malaikat maut itu nggak nunggu kita tobat. Ya di hari apa, di jam berapa, di saat yang keberapa beliau datang ke kita nggak ngerti. Karena kita bukan dalam nomor antrian, kita dalam nomor cabutan, istilahnya kan gitu. Saya dulu melihat Islam itu adalah agama pertama arogan, yang kedua intoleran, yang ketiga adalah agama yang merasa dirinya paling benar. Kalau saya sudah melihat seorang muslim bercelana di atas mata kaki, itu saya sudah mulai skeptis dengan apa yang dia bawa. Lagi bawa ransel kah? Lagi bawa tas besar kah? Ternyata setelah menjadi seorang muslim, kenapa celana itu mereka pakai dengan cara seperti itu? Karena menjaga mereka dari najis. Karena celana itulah yang juga dipakai untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, supaya tidak menimbulkan kesombongan dalam diri. Itu adalah hal-hal yang saya nggak terima waktu itu, penjelasan waktu itu. Jadi ya menurut saya kalau sudah kalau sudah cingkrang ya I need to be careful gitu loh. Tapi sekarang saya justru melihat bahwa saya harus kenal, karena mereka ini adalah orang-orang yang punya ilmu yang saya nggak punya. Kenapa mereka bisa istiqomah dengan pakaian itu? Apa yang mereka jaga? Itu yang harus saya kulik sekarang. Terus kenapa saya dulu benci banget sama orang Islam? Karena setelah akhirnya saya menjadi seorang muslim, bukan Islamnya yang salah. Islam tidak pernah salah. Karena ini agama yang diturunkan oleh Allah.